Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Amin, Allahumma amin. Pemirsa sekalian, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimah, kembali di waktu menjelang berbuka, mungkin sekitar 20 menitan akan kita isi sedikit tentang sesuatu yang bermanfaat bagi kita tentunya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat seluruhnya, terutama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Ibn Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib, serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa sekalian rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas kitab yang biasa kita bahas ya pekana, yaitu Wadhaifu Syahri Ramadan, tugas dan fungsi bulan Ramadan. Kitab ini adalah kitab ringkasan dari Lataiful Ma'arif karya Al-Hafidh Imam Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala. Kita akan membahas di majelis yang rabi', yang keempat, fi dzikril ashril awakhir min Ramadan, di dalam menyebutkan amalan-amalan seputar ibadah Nabi di 10 hari yang akhir dari Ramadan. Beliau Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala mengemukakan di awal pembahasan kitab ini dengan sebuah hadis dari Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Aisyah mengatakan, dahulu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10, maksudnya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, insyaallah besok akan kita masuki, shadda mi'zarahu, Nabi itu mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Hadza lafdhun lil Bukhari, ini lafaz sesuai riwayat Imam Bukhari. Adapun lafaz menurut riwayat Imam Muslim, Aisyah mengatakan ahyal laila, Nabi SAW ketika 10 malam terakhir mulai masuk, beliau menghidupkan malam. Wa iqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Wa jadda, beliau bersungguh-sungguh. Wa shadda mi'zar, dan beliau mengencangkan sarungnya. Jadi dari hadis riwayat Bukhari Muslim ini kita tahu kegiatan Nabi di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian satu hadis lagi, wa fi riwayatin di Muslim anha, kemudian masih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersemangat, bersungguh-sungguh di 10 hari yang akhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, di luar kebiasaan beliau tidak bersungguh-sungguh selain di 10 hari terakhir ini. Jadi Aisyah mengatakan Rasul itu di 10 hari terakhir sangat bersungguh-sungguh, di luar kesungguhan beliau di luar 10 hari terakhir ini. Jadi di awal Ramadan, tengah Ramadan ibadah beliau biasa, tapi setelah masuk 10 yang akhir beliau semakin semangat. Jadi dua hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala mengatakan, dari hadis yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkhususkan di 10 hari dari bulan Ramadan itu dengan amal-amal yang tidak dikerjakan di selain waktu tersebut. Beliau akan sebutkan satu persatu amalan yang beliau maksud. Faminha, di antaranya adalah ihya'ul lail, yaitu yang pertama yang dilakukan Nabi di 10 hari terakhir ini, ma'asyiral muslimin, yaitu menghidupkan malam. Fayuhtamalu, ini ada dua kemungkinan menghidupkan malam ini, yaitu yang pertama ihya'ul laili kullihi, menghidupkan seluruh malam. Jadi sejak tenggelam matahari, salat maghrib,
kemudian ba'diyah maghrib, baca Quran, kemudian salat isya, itu seluruhnya setelah isya selesai, ba'diyah isya dihidupkan seluruh malamnya, nggak tidur sama sekali. Tapi kemungkinan yang kedua, an yuridu bi ihya'il lail ihya'a ghalibihi. Yang dimaksud menghidupkan malam itu bukan menghidupkan seluruh malam, akan tetapi ihya'a ghalibihi, menghidupkan sebagian besar malam. Jadi tetap ada waktu untuk istirahat, tidur. Wa yu'ayyidu ma fihi, dan ini yang benar dikuatkan oleh hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ma'a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Aisyah mengatakan, aku tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai subuh, enggak tidur. Ini enggak pernah Aisyah saksikan. Jadi dari sini ma'asyiral muslimin, perkara pertama yang beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika 10 malam terakhir yaitu menghidupkan mayoritas malamnya. Jadi kadar untuk istirahat ada, tetapi lebih besar kadar untuk beribadah. Kemudian yang kedua, yang biasa dilakukan Nabi sesuai dengan hadis yang kita baca di awal tadi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuqidhu ahlahu lis-salati. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membangunkan keluarganya yang satu rumah dengan beliau untuk bangun malam juga. Dan ini enggak beliau lakukan di malam-malam yang lain. Beliau lakukan ketika masuk di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ahabbu ilayya, hal yang paling aku cintai kalau sudah masuk 10 hari terakhir, an yatahajjada bilaili, bahasanya Nabi itu suka tahajud di malam hari, bersungguh-sungguh dan membangunkan keluarganya dan juga anaknya untuk sholat. In ataqu dzalika, kalau keluarganya mampu untuk melakukannya. Waqad sahani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya kana yatruku Fatimah, Nabi itu mengetok pintunya Fatimah wa Ali, bersama Ali suaminya malam hari. Fayaqulu, beliau mengatakan kepada keduanya, alla taqumani fayusalliyani, tidaklah kalian mau bangun untuk melakukan sholat malam. Ini adalah sahih di riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW itu mengetuk pintu anak dan mantunya Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu ketika malam hari untuk bangun sholat malam. Jadi kalau ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah, bagi antum yang masih satu kompleks rumah dengan mertua ataupun dengan mantunya, mungkin bisa dipraktekkan hal ini. Jadi ketika antum sudah bangun malam duluan, kok mantunya ataupun mertuanya belum bangun, silahkan diketok pintunya. Sholat, gak masalah. Nabi pun pernah membangunkan mantu dan anaknya. Wa kana yuqidhu Aisyah, dan juga Nabi membangunkan Aisyah juga istrinya, idza qada tahajjudahu, kalau beliau sudah menyelesaikan salat tahajudnya, wa arada an yutir, dan ketika beliau mau witir. Jadi tahajudnya 2 itu selesai, mau witir entah 3, entah 1, entah 5, beliau bangunkan Aisyah. Bahkan ada anjuran motivasi untuk salah seorang dari suami ataupun istri untuk membangunkan pasangannya kalau ternyata satu masih tidur, dengan cara dipercikin air di wajahnya. Dipercikin ya, jangan disuntak saember. Jangan disuntak saember atau segayung, wah ini marah. Tapi cukup dipercikin saja di wajahnya. Kemudian di hadis yang lain tentang masalah membangunkan keluarganya, ini ada satu riwayat dari Umar Ibn Khattab bahwasanya beliau sholat malam itu panjang dari awal sampai tengah. Kemudian setelah sampai pertengahan malam, beliau membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Setelahnya mengatakan as-salat, as-salah, 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 sholat, maksudnya gitu. Wa yutlu hadhil ayat, seraya beliau mengatakan, menyampaikan ayat ini, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabarlah ketika memerintahkan sholat ini kepada keluargamu. Jadi kebiasaan Umar Ibn Khattab ketika tahajud
di pertengahan malam beliau istirahat, ke keluarganya yang masih ada satu lingkup dengan beliau bangunkan selaya mengatakan as-salah as-salah, salat. Ini yang kedua. Jadi yang pertama yang dilakukan Nabi di 10 hari terakhir itu menghidupkan sebagian besar malam. Yang kedua membangunkan keluarganya untuk salat. Kemudian yang ketiga, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yashuddu mi'zar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir ini yashuddu mi'zar, yaitu mengencangkan sarung. Para ulama berbeda pendapat di dalam mentafsirkan mengencangkan sarung ini maksudnya apa. Di antara mereka ada yang mengatakan huwa kinayatun an syiddati jiddihi. Ini kiasan saja, ungkapan bahwasanya beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Tapi pendapat ini ada kelemahannya karena disebutkan di hadis riwayat Aisyah mengatakan Nabi itu jadda wasyadda mi'zar. Beliau itu bersungguh-sungguh jadda wasyad dan mizar, dan mengencangkan sarung. Jadi bersungguh-sungguh sudah ada disebutkan, mengencangkan sarung disebutkan lagi. Jadi kalau mengencangkan sarung diartikan bersungguh-sungguh nggak pas, karena bersungguh-sungguh jada sudah disebutkan. Wasahih, kata Ibnu Rajab hafidh rahimallahu taala, wasahih, dan pendapat yang sahih tentang maksudnya mengencangkan sarung, i'tizaluhu linisa, yaitu maksudnya Nabi itu menjauhi perempuan-perempuan, istri-istrinya. Jadi selama 10 hari terakhir ini beliau tidak berkumpul dengan istrinya, siapapun mereka, di malam manapun Nabi tinggal ketika itu, karena Nabi istrinya banyak ya, malam ini ke sini, malam ini ke situ, malam berikutnya ke sana lagi. Beliau di 10 malam ini tidak menyentuh istrinya sama sekali, fokus untuk ibadah. Hal ini lebih jelas lagi karena biasanya Nabi di 10 malam terakhir ini melakukan iktikaf di masjid. Dan kalau iktikaf, salah satu larangan ketika melakukan iktikaf yaitu bergaul dengan istri, karena iktikafnya bisa batal. Iktikafnya bisa batal. Jadi yang ketiga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kebiasaan Nabi, ibadah Nabi di 10 malam terakhir yaitu mengencangkan sarung, maksudnya menjauhi istrinya, fokus untuk ibadah. Kemudian yang keempat, di antara yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika 10 malam terakhir ini yaitu iktisaluhu Sallallahu Alaihi Wasallam bainal isya'aini, yaitu mandinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di antara dua isya. Dua isya maksudnya salat maghrib sama salat isya. Di antara dua salat ini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu mandi biar seger. Jadi kalau malam hari itu jam-jam segini ini mandi, jadi untuk melanjutkan malam sisanya sampai nanti cari Lailatul Qadar itu seger karena sudah mandi terlebih dahulu. Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah mengatakan dahulu Sabit Al-Bunani dan juga Humaid At-Tawil itu keduanya ini biasa memakai baju yang paling bagus, kemudian pakai parfum minyak wangi, dan masjidnya pun disiram dengan minyak wangi di malam di mana malam ini diharapkan di sana ada Lailatul Qadar. Jadi ada satu riwayat dari Sabit Al-Bunani dan juga Humaid At-Tawil, di malam hari di mana malam itu diharapkan Lailatul Qadar, kedua orang saleh ini memakai baju yang paling bagus, pakai parfum, bawa parfum semprot, masjidnya yang digunakan untuk iktikaf disemprot semua dengan minyak wangi. Waqala Sabit Al-Bunani, Sabit Al-Bunani mengatakan dahulu sahabat Tamim Ad-Dari punya satu baju yang dia beli dengan harga 1000 dirham. Jadi Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu memiliki satu baju yang beliau beli dengan harga 1000 dirham. 1000 dirham itu 5 kali nisab zakat itu. 5 kali nisab zakat. Itu mungkin sekitar 300 juta. 300 juta kalau kita hargai sekarang.
Karena yalbasahuma fil lailati ladzi yurja fiha lailatul qadar. Baju ini tidak beliau sembarangan pakai. Baju ini oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu beliau pakai cuman di malam di mana malam tersebut diharapkan ada Lailatul Qadar di sana. Jadi dari riwayat-riwayat ini fatabayyana bihadza, telah jelas bagi kita disunahkan di malam-malam yang diharapkan di sana ada Lailatul Qadar untuk bersih-bersih diri, tazayyun, berhias, tatoyub, memakai parfum, baik dengan mandi, bisa dengan parfum, bisa dengan memakai baju yang bagus. Sebagaimana disyariatkan hal ini di Jumatan tiap pekannya ataupun di hari raya Idul Fitri Idul Adha. 3 hal ini, memakai baju yang bagus, mandi, dan juga memakai parfum disyariatkan. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, berhias dengan parfum, mandi, dan juga baju yang bagus ini tidak sempurna illa bitazayyuni batin bitaubah wal inabah, kecuali dengan berhias pula batinnya, dirinya dengan taubat dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'an ini tidak berguna sedikit pun. Tidak berguna sedikit pun. Kemudian ma'asyiral muslimin, pemirsa sekalian rahimani wa rahmatullah, jadi itu yang keberapa ya? Ketiga. Jadi yang pertama menghidupkan mayoritas malamnya, yang kedua membangunkan keluarganya, yang ketiga berhias, mandi untuk mencari malam Lailatul Qadar biar lebih tambah semangat. Kemudian yang keempat yang bisa dilakukan, yang biasa dilakukan Nabi di 10 menjelang 10 Ramadan akhir ini, yaitu iktikaf. Iktikaf sendiri sudah kita ketahui bersama adalah berdiam diri di masjid, tidak keluar dengan niat iktikaf. Dari awal sampai akhir, bisa sebentar saja, pagi tok, bisa malamnya tok. Yang penting dilakukan di masjid. Ini merupakan kebiasaan Nabi SAW dan hukumnya sunnah. Beliau lakukan sampai wafat beliau senantiasa iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk mencari malam Lailatul Qadar. Cuman kalau di masa sekarang, di masa pandemi COVID-19 ini, iktikaf nggak bisa dilakukan oleh kita. Adapun kalau ada beberapa ulama yang memfatwakan iktikaf di masjid nggak masalah, ini fatwa yang berbahaya. Adapun yang ulama berfatwa lagi iktikaf di rumah, ini juga fatwa yang aneh. Iktikaf cuman ada di masjid saja. Terus gimana solusinya? Berzikir, banyak sholat sunnah, banyak berdoa dan lain-lainnya, baik di awal, di tengah ataupun nanti di akhir Ramadan ini, ya kita lakukan di rumah, tapi bukan iktikaf, tidak disebut sebagai iktikaf. Semoga kita tetap mendapatkan pahala iktikaf meskipun yang kita lakukan ibadah-ibadah tadi cuma di rumah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau sedang safar, perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dari hadis ini, hadis di atas berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang untuk tidak melakukannya. Ada wabah, ada safar, ada sakit. Padahal dia sudah niatan, kalau tidak ada yang menghalanginya, amalan ini akan dijaga rutin. Jadi iktikaf di masa pandemi ini tidak bisa dilakukan lagi di masjid-masjid. Kita ganti dengan perbanyak ibadah di rumah saja, tapi tidak disebut sebagai iktikaf. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, mungkin ini yang bisa disampaikan tentang ibadah Nabi SAW di 10 hari terakhir, baik paginya ataupun malamnya di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa menyontoh beliau SAW supaya kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan ketaatan dan mendulang pahala yang besar, khususnya kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ada kesalahan, ana mohon maaf. Adapun benarnya, kalau ada, itu datang dari Allah Azza wa Jalla.
Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.